Sebelumnya saya berterima kasih kepada adik-adik yang sempat hadir meluangkan waktunya dalam kegiatan penyuluhan di mana sebelumnya perkenalkan saya atas nama Mutmainah dari kampus Universitas Mega Buana Palopo. Dengan adanya dikumpulkannya adik-adik di sini, saya akan melakukan penyuluhan yang bertema infeksi menular seksual atau biasa disebut dengan penyakit menular seksual. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada adik-adik yang berada di tempat ini. Sebelumnya, apakah ada adik-adik di sini yang tahu apa itu PMS? Saya Kak. Iya, silakan. IMS itu Bisa dulu perkenalkan nama siapa? perkenalkan, nama saya Wardah. Infeksi IMS itu adalah infeksi menular seksual yang berhubungan dengan seksual. Oke, baik. Jadi telah tadi dijelaskan oleh teman-teman kita dari Wardah bahwa IMS itu adalah infeksi menular seksual, di mana ini ditularkan melalui berhubungan intim atau biasa disebut dengan berhubungan seksual melalui vaginal, oral, terus ini ada beberapa gejala yang perlu diwaspadai. Bisa kita lihat bahwa penyebab IMS itu biasanya disebabkan oleh beberapa seperti bakteri, virus, dan parasit, di mana bakteri ini terdiri atas seperti penyakit gonore dan sifilis. Yang terkena yang penyakit virus itu seperti HIV/AIDS. Pasti di telinga teman-teman ini atau adik-adik pasti pernah mendengar yang namanya HIV/AIDS, toh? Nah, bisa kita lihat tanda dan gejala IMS. Jadi bisa kita lihat bahwa gejala yang perlu kita waspadai itu seperti keputihan. Kan pasti kita ini semua perempuan, pasti ada yang namanya keputihan normal dan tidak normal. Kalau yang keputihan normal itu yang biasa saja, yang putih-putih. Kalau yang tidak normal itu yang cerangnya yang kayak bau, terus nyeri pada saat buang air kecil. Terus biasanya itu ada luka atau semacam benjolan di area kelamin. Terus biasanya itu gatal pada area genital kita. Nah, biasanya itu dia nyeri pada saat berhubungan seksual. Nah, terus ada bagaimana timbullah pertanyaan, apa sih itu dampak jika penyakit ini tidak diobati? Terus kita bisa lihat bahwa ada beberapa dampak jika tidak diobati, seperti infertilitas, komplikasi kehamilan dan persalinan, infeksi menyebar, serta meningkatkan risiko tertular HIV/AIDS. Terus dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian. Nah, selain dari tadi ada penyebabnya, dampaknya, ada juga beberapa faktor risiko infeksi menular seksual, seperti berganti-ganti pasangan. Terus selain itu hubungan seksual tanpa kondom. Ada juga kurangnya pengetahuan atau minimnya pengetahuan ibu-ibu atau bapak-bapak tentang kesehatan reproduksi. Terus kita bisa lakukan yang namanya pencegahan IMS, di mana bagi pasangan yang sudah suami istri, kita bisa menjaga perilaku hidup sehat atau perilaku seksual. Mungkin biar bukan bapak-bapak sama ibu-ibu ya, adik-adik juga di sini, jika suatu saat nantinya atau mulai dari sekarang itu harus menjaga yang namanya perilaku hidup sehat. Terus setia pada satu pasangan, itu paling penting, setia pada satu pasangan. Menjaga kebersihan organ reproduksi, terus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi tadi
ada beberapa materi yang sempat saya sampaikan. Jadi intinya di sini bahwa untuk menghindari yang namanya penyakit infeksi menular seksual, kuncinya hanya satu, yaitu kenali, cegah, dan periksakan diri. IMS dapat dicegah dengan perilaku hidup sehat, pengetahuan yang benar, dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Silahkan. Silahkan yang ingin bertanya, silahkan sebutkan namanya, Dik. Oh iya, silahkan. Bagaimana caranya itu? Bisa dulu perkenalkan, Dek. Nama siapa? Jangan terlalu tegang. Baik, perkenalkan saya Nusida. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya pencegahan IMS, Kak? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, adapun pertanyaan dari teman kita, yaitu bagaimana sih itu cara pencegahan penyakit IMS. Jadi penyakit IMS itu dapat kita cegah seperti yang kakak tadi jelaskan, itu dengan cara menjaga perilaku hidup sehat. Terus yang paling penting juga setia pada satu pasangan. Jangan ini lagi si A, besok si B, nggak boleh. Karena itu jangan sampai kalian tidak tahu bahwa itu terkena penyakit IMS, karena dia tidak pernah namanya yang pemeriksaan secara berkala begitu. Terus menggunakan kondom yang benar. Mungkin itu saja. Satu lagi deh, jangan lupa juga harus menjaga kebersihan organ reproduksi kita. Bagaimana? Ya, mengerti Maki? Masih ada yang lain? Baik, jika sudah tidak ada, mungkin penyuluhan tentang infeksi menular seksual kali ini saya akhiri, Dik, dan saya ucapkan terima kasih telah hadir menyempatkan waktunya, dan saya akhiri dengan ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi